Seumpama biji. Shalom, saudaraku yang Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan kita akan membahas beberapa hari ke depan ini dengan satu tema. Dia berkata, jangan takut dan bimbang. Di tengah-tengah situasi hari ini, kita bisa mempunyai alasan untuk menjadi takut, bahkan menjadi bimbang karena situasi hari-hari ini. Dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10a, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan katakan dengan jelas, jangan takut dan bimbang. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa itu ketakutan? Ketakutan adalah rasa gentar di hati menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Mungkin belum terjadi, tetapi ketika hati kita gentar akan sesuatu kehidupan mendatang, baik itu rumah tangga, ekonomi, dan lain sebagainya, itu akan membawa kita dalam yang disebut dengan rasa takut, saudaraku. Apakah hari ini saudara juga merasa dalam hidup ini gentar melihat sesuatu yang akan terjadi ke depan atau di depan kita, baik itu keuangan, baik itu pekerjaan, baik itu rumah tangga, dan lain sebagainya? Rasa gentar itulah yang akan menimbulkan takut di dalam hidup kita. Rasa takut adalah orang yang tidak dapat memahami Tuhan saat ini dalam hidup kita. Jadi, rasa takut ini timbul dalam hidup kita karena kita tidak mampu memahami Tuhan di dalam perjalanan hidup ini hari lepas hari. Rasa takut ini karena kita tidak bisa mengenal Tuhan secara baik, di mana Tuhan itu hidup dalam hidup kita hari lepas hari. Itu yang menyebabkan kita timbul akan rasa takut dalam hidup kita. Yang kedua yang Tuhan katakan adalah kita tidak boleh bimbang. Bimbang adalah, saudaraku kasih Tuhan, sedikit beda dengan rasa takut. Bimbang adalah rasa cemas, khawatir, rasa di mana kita ini ragu-ragu, kurang percaya. Itu bisa dikatakan bimbang. Artinya, saudaraku, di mana orang itu tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Dia masih berkata kuasa Tuhan itu tidak seberapa. Masih ada kuasa lain. Masih ada kekuatan lain di luar Tuhan. Itulah yang menyebabkan saudara menjadi bimbang. Ketika masalah datang, saudara berkata, ini Tuhan tidak menolong, tapi ada jalan keluar dari yang lain. Sehingga saudara merasa bahwa Tuhan itu tidak satu-satunya yang berdaulat, yang mampu menolong hidup kita. Itulah yang menyebabkan kita menjadi bimbang. Yakobus 1 ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ini yang terjadi, saudara kasih Tuhan. Jadi dalam hidup ini, Dia berkata dalam hidup kita, jangan takut dan bimbang. Artinya kita punya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, yang maha hadir dan maha kuasa. Kemampuan kita mengerti akan hal itu membuat kita tidak takut dan tidak bimbang. Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah hidup saudara di tengah-tengah situasi semacam ini, saudara adalah orang-orang yang bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sabdamu, di mana Engkau berkata, jangan takut dan bimbang. Biarlah hidup kami berjalan, supaya kami tidak menjadi bimbang dan takut. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat di dalam Tuhan.